Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di penjelasan surat Asy-Syams yang terakhir. Ini belum selesai dikit. Itu. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadamdama alaihim rabbuhum bidamihim. Kata beliau, fal insanu, maka manusia itu yusabu bil masaibi. Manusia itu ditimpa musibah min indi nafsihi, dari atau disebabkan oleh dirinya sendiri. Walihada qala, sehingga Allah mengatakan fadamdama alaihim, maka Allah hancurkan maka Allah menghancurkan bidambihim karena sebab dosa mereka. Ai bisababi dzunubihim, maksudnya disebabkan karena dosa-dosa mereka. Menjelaskan, kata beliau, bahwa sebab kehancuran, sebab bencana yang itu lawan dari rahmat, itu karena dosa-dosa. Fasawaha, kemudian Allah sawaha, ratakan. Ai ammaha bil halak, Allah hancurkan secara merata. Walaupun yang ikut mungkin tidak, yang ikut-ikut berbuat jahat, bahkan yang membunuh unta itu kan cuma satu orang yang berani, itu satu orang. Limbasa askoha, kata Allah, yang berani itu paling jahatnya. Tapi yang terkena akibatnya adalah seluruhnya. Nah, hatta lam yabqa minhum ahadun, sampai tidak tersisa seorang pun dari mereka. Wa asbahu fi diyarihim jasimin, mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah itu tidak takut uqbaha, dari akibatnya. Ini terakhir, yakni Allah la yakhafu min iqabati haula alladhi mudibahum, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak takut akibat dari mereka yang Allah siksa.
Nah. Wala yakhafu man ittaba'athum, dan juga Allah tidak takut kepada orang-orang yang mengikuti mereka ini. Li'anna lahu al-mulku wa biyadihi kullu syai'in, karena di tangan Allah lah kerajaan atau kekuasaan, yang di tangannya segala sesuatu. Bikhilafi ghairihi, beda dengan raja-raja atau selain Allah, minal muluk, dari raja-raja. Lawin tasaru ala ghairihim, kalau mereka ditolong oleh selainnya atau menolong lainnya, aw aqabu ghairihim tajiduhum fi khaufin, maka mereka akan dihantui oleh rasa takut. Walaupun menang masih dihantui rasa takut. Yashawna an takunal qurrah alaihim, mereka takut dibalas oleh musuh tadi yang kalah misalnya, masih dihantui rasa takut balas dendam. Amallahu azza wa jal, adapun Allah azza wa jal, fa innahu la yakhafu uqbaha, sama sekali Allah itu tidak ada rasa takut cemas dari akibat. Walaupun Allah sudah meratakan secara merata, kolosal, habis. Aila yakhafu uqbatun akibatu min adabihim, Allah tidak takut dari akibat apa yang Allah siksa pada mereka. Li'annahu subhanahu wa ta'ala lahul mulku kulluhu, karena Allah itu raja atau pemilik semuanya. Walhamdu kulluhu, dan segala puji milik Allah. Walaupun Allah itu menyiksa, mengazab sampai sehancur-hancurnya, perbuatan Allah yang seperti itu masih terpuji bagi Allah. Karena Allah itu maha adil, dan Allah itu menunaikan sifatnya, tidak ada yang khianat dari sifat Allah. Dan tentu perbuatan Allah menyiksa mereka itu sudah didahului oleh peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, diutusnya Rasul. Nah, maka ketika Allah menyiksa mereka, membinasakan mereka, itu terpuji bagi Allah. Nah, tidak tercela sedikit pun. Sehingga ketika kita baca i'tidal sami Allahu liman hamidah, Allah menjawab bagi siapa yang hamidah. Ya. Kemudian apa lanjutnya? Mil'us samawati wal ard, yang hamdunnya itu, pujian Allah itu meliputi mil'us samawati wal ard, meliputi langit-langit dan bumi. Setelah itu apa? Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, dan pujian Allah itu meliputi segala sesuatu yang Allah kehendaki setelah langit dan bumi. Berarti apa itu? Bisa jadi meliputi segala sesuatu yang belum terjangkau oleh manusia. Meliputi seluruh sifat-sifat Allah, tidak ada yang tidak terpuji dari perbuatan Allah. Maka di sini disebutkan wa subhanahu wa ta'ala ma'a'zamuhu. Maka maha suci Allah, ya. Maka maha suci Allah wa ta'ala, dan maha tinggi keagungannya.
Wa ma ajalla sultanuhu, dan betapa tingginya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga kita tidak boleh untuk ada suudzon sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun sedikit, misalnya musibah yang dialami oleh kita, kalau ini kan Allah ceritakan secara kolosal suatu negeri Allah binasakan. Nah, walaupun secara kecil pribadi itu juga seperti kaidahnya tadi, bahwa sebab-sebab musibah itu dari diri kita sendiri, yaitu dosa-dosa. Dan kita maju di surat Al-Balad. Oh. Tafsir suratil Balad. Balad artinya negeri ya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan kau berada di negeri ini. Wa walidin wa ma walad. Dan demi orang tua dan anaknya. Atau dan yang dilahirkan. Qad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku ciptakan manusia itu fi kabad, dalam kesusahan. Dan seterusnya kita lihat tafsirnya. La uqsimu bihadzal balad. La di sini. La lil istiftahi. Ini untuk istiftah. La-nya ini istiftah. Istiftah itu pembuka. Ai istiftahul kalam wa tauqiduhu. Tapi bukan hanya pembuka perkataan atau pembuka surat, pembuka ayat, tapi juga ada kandungan taukidnya. Taukid itu penegasan. Walaisat nafiyatun, bukan nafiyah, sehingga tidak boleh diartikan tidaklah aku bersumpah. Misalnya, aku tidak bersumpah dengan negeri ini. Karena lanya ini artinya bukan tidak. Tapi ini istiftah. Maka kalau sekedar orang itu ngerti bahasa, tidak baca tafsirnya, seringnya bahasa Maduranya itu nyelentang, nyimpang pemahamannya. Sehingga di sini li'annal murada isbatul qasam. Karena yang dimaukan oleh Allah di sini dengan membuka ayatnya dengan la, yang disebut la istiftah dan taukid, itu untuk menegas sumpahnya. Sini kan Allah bersumpah, aku bersumpah. Sungguh aku bersumpah. Nah, mana arti sungguhnya dari kata la ini? Di surat Al-Qiyamah kan juga seperti itu. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. La-nya itu bukan la nafi, sama dengan ini. Ya, ini juga la uqsimu. Di surat Qiyamah juga la uqsimu. Yakni ana uqsimu bihadzal balad. Yaitu aku bersumpah dengan negeri ini. Lakin la hadhihi ta'ti huna litambih wa ta'kid. Di sini ada 3 fungsi la. Pertama itu pembuka istiftah tadi, yang kedua tambih, yang ketiga taukid atau takkid.
Tambih itu artinya perhatian. Karena di sini maunya Allah membuka dengan la ini untuk memberi perhatian, membangkitkan perhatian orang yang mendengar ayat ini supaya benar-benar fokus memperhatikan perkara yang mau disampaikan oleh Allah. Wa uqsimu al-qasam. Sumpah itu artinya, ini makna uqsimu ya, aku bersumpah. Apa sumpah? Sumpah itu maknanya ta'kidus syai', penegasan sesuatu. Bidzikri mu'dhamun atau mu'dhamin ala wajhin mahsusin, dengan menyebut suatu yang diagungkan dengan cara yang khusus. Berarti perkara yang sangat penting dengan cara yang khusus. Atau mu'azzamin dengan ala wajhil khusus, dengan cara yang khusus. Itu makna sumpah. Menegaskan sesuatu dengan menyebut perkara yang sangat penting dengan cara yang khusus. Fa kullu syai'in mahlufin bihi la budda an yakuna mu'azzaman ladal halif. Maka sesuatu yang disumpahi itu harus sesuatu yang besar. Nah, bagi yang bersumpah. Jadi kalau orang ini bersumpah dengan sesuatu, maka tidak boleh sesuatu yang disumpahi itu, yang dijadikan sumpah itu sesuatu yang tidak mu'azzam seperti ini. Tidak mu'azzam, harus mu'azzam, perkara yang besar. Waqad la yakunu mu'azzaman, walaupun kadang terjadi yang dijadikan sumpah itu bukan perkara yang besar. Fi haddi dzatihi, dalam bentuknya, bentuk barangnya itu bukan suatu yang besar. Kalau ini kan suatu yang besar yang mau disebut oleh Allah. Apa itu? Balad. Makkah. Nah, Ka'bah ya. Kalau balad ini Mekah, berarti karena Mekah itu suatu yang besar. Walaupun terjadi orang bersumpah dengan sesuatu yang tidak besar, itu tidak benar dan tidak boleh. Kalau mau bersumpah dengan sesuatu yang besar. Famasalan, contohnya, alladzina yahlifuna billata wal uzza. Orang yang bersumpah dengan Lata dan Uzza. Nah, hiya mu'azzamatun indahum. Ini dianggap besar oleh musyrikin. Nah, apa itu yang dianggap besar? Lata dan Uzza. Lakin hiya fil waqi', padahal kenyataannya laisat azimatun wala mu'azzamatun, bukan perkara besar dan bukan perkara yang dibesarkan. Lata Uzza itu apa? Itu kan batu. Apa besarnya batu? Nah, fal halafu, maka sumpah, awil qasamu atau qasam, awil yamin, nam al makna wahidun. Sumpah itu bahasanya ada 3 ini. Halaf atau halif, qasam, yamin. Maknanya sama. Apa itu maknanya? Hiya ta'kidu syai' bidzikri mu'azzamin indal halif ala sifatin mahsusatin, yaitu menegaskan sesuatu dengan menyebut sesuatu yang dibesarkan menurut yang bersumpah dengan cara yang khusus. Wa huruful qasam, adapun huruf-huruf qasam, huruf sumpah, jadi suatu yang disumpah itu diawali dengan huruf sumpah. Mengartikannya demi. Hiya, alba, wal wawu, wa ta. Ada 3 yaitu ba, wawu, dan ta. Nah,
Nanti dirinci juga ini kalau wawu masuk ke huruf isim dohir dan domir. Billah misalnya, bihi, bika. Tapi kalau yang ini juga masuk ke dohir dan batin. Tapi kalau tak ini masuk ke yang dohir. Watallahi, Allah itu dohir. Nah, tapi maknanya sama yaitu demi. Walladzi fil ayatil karimah huna, kembali ke ayat di atas, ayat 1, la uqsimu bihadzal balad, maka huruf qasamnya adalah ba. Berarti di sini mengartikannya gimana? Sungguh aku bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Bihadzal balad, al-balad huna Makkah. Nah, yang dimaksud balad di sini adalah Makkah. Di Makkah ini ada tempat yang lebih mulia lagi, yang sangat mulia, yaitu Ka'bah. Tapi di sini Allah bersumpah dengan negerinya, yaitu Makkah. Tadi ya syaratnya untuk dijadikan sumpah itu harus perkara yang diagungkan. Wa aqsamallahu biha. Kenapa Allah bersumpah dengan negeri Makkah ini? Li syarafiha, karena mulianya, wa azamiha, dan karena agungnya kota Makkah. Fahiyya, maka Makkah ini a'zamu baqa'il ardi hurmatan. Maka Allah bersumpah dengan Makkah ini karena Makkah itu adalah tempat paling agung, paling terhormat. Nah, bukan paling maju, karena yang muslimin atau manusia banyak menganggap negara maju itu negara barat, ya, Amerika, Prancis dan seterusnya. Yang jadikan ukuran apa itu? Teknologi, ya, teknologinya. Tapi negeri yang paling terhormat di dunia ini hanya satu, yaitu Makkah. Nah, bahkan disebut negara haram. Itu Makkah paling haram. Haram maksudnya terhormat. Dan diharamkan juga di situ perkara-perkara yang halal di luar negeri ini, seperti mencabut rumputnya, memotong kayu-kayunya, kemudian membunuh hewan di situ, membunuh buruan, berburu. Nah, sampai pun misalnya ada barang jatuh di situ tidak boleh diambil karena terhormatnya negeri ini. Bahkan melampaui Mekah ini, melampaui Madinah. Kalau di Madinah mencabut rumput itu masih boleh, atau bertani itu masih bisa. Nah, wa ahabbu baqa'il ardi ilallahi azza wa jal. Dan Makkah ini merupakan negeri yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Nah, walihada bu'itsa minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dibangkitkan di negeri yang terhormat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya terbaik, Rasul terbaik, di negeri terbaik, di tempat terbaik. Diangkat dari suku terbaik, kabilah terbaik, yaitu Quraisy. Sehingga Allah turunkan surat Al-Quraisy. Itu kan surat pujian dari Allah kepada kaum Quraisy. Li'ilafi Quraisyin. Dan dua di situ, pertama Al-Fil. Al-Fil itu juga penghormatan Allah, penjagaan Allah kepada kaum Quraisy.
Kemudian turun surat lagi Quraisy, ada 2. Nah, sehingga Quraisy itu, kabilah Quraisy itu memang kabilah terbaik dari kabilah-kabilah yang ada di dunia ini. Kalau bangsa terbaik ya Arab. Bangsa Arab itu bangsa terbaik di dunia. Bukan Jawa, bukan Indonesia, bahkan bukan Iran ya, walaupun wajahnya mirip dengan Arab. Iran itu kan bukan Arab itu. Iran itu Ajam juga ya. Iran kan Ajam. Walaupun mirip. Tapi yang terbaik itu Arab. Bangsanya. Di bangsa Arab yang terbaik suku Quraisy. Di suku Quraisy nanti dipersempit lagi Bani Hashim. Di Bani Hashim ada keluarganya Abdul Muthalib. Di situ Rasulullah SAW dilahirkan. Sehingga ada hadis dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Iqtida Shiratal Mustaqim. Bughdul Arab minan nifaq. Membenci orang Arab itu termasuk kemunafikan. Nah, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul bashar, tuannya manusia, manusia yang terbaik, salawatullahi wasalamuhu, manusia terbaik, lahir di negeri terbaik, di tempat terbaik yang ada di dunia ini. Nah, sehingga kita mengukur baik tidaknya suatu bangsa itu dengan kondisi penduduknya, yaitu diukur dengan keimanan dan ketakwaannya, bukan dari teknologinya. Fajadirun bihadzal balad al-amin, dan negeri ini disebut baladul amin. Ya. Di surat Quraisy ya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau baladil amin di sini ya. An yaksima bihi, maka pantas sekali kalau Allah itu bersumpah dengan negeri yang aman ini. Negeri paling aman di dunia juga Makkah. Walakinna nanu la naqsimu bihi, hanya saja kita tidak boleh bersumpah dengan negeri balad ini. Karena ini masuk makhluk, li'annahu makhluk. Walaysa lanal haq an naqsima bimahlukin, kita tidak dibenarkan oleh Allah bersumpah dengan makhluk. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, man halafa bi ghairillah, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, faqad kafaro, sungguh dia telah kafir, au asroka, atau dia telah syirik. Nah, jadi bersumpah dengan selain Allah itu masuk syirik. Misalnya demi engkau wahai guruku misalnya, atau demi engkau wahai sayangku misalnya, nah, atau demi barang benda-benda, demi engkau wahai pohon besar misalnya, demi engkau wahai penjaga atau yang bau reksa tempat ini misalnya. Ini syirik. Amma Allahu azza wa jal, adapun Allah azza wa jal, fa innahu subhanahu wa ta'ala yaksimu bima sya'a. Berbeda kalau Allah azza wa jal itu bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Walihada aksamahuna bimakkah, termasuk Allah bersumpah di sini dengan apa? Makkah. Tapi Allah sendiri tidak bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, kecuali karena pada makhluk yang disumpahi itu ada perkara besar.
Wadduha, itu juga ad-duha perkara besar. Wal asri, demi masa. Nah, wattini wazzaitun, itu semua termasuk perkara besar. La uqsimu bihadzal balad, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau berada di negeri ini, di Mekah itu. Kila al-makna, di antara maknanya, uqsimu bihadzal balad hala kaunika halan fihi. Aku bersumpah dengan negeri ini ketika engkau berada di dalamnya. Atau karena engkau berada di dalamnya. Lianna hululan Nabi alaihi salatu wassalam fi Makkah, karena tinggalnya Nabi di Mekah, yaziduha syarafan ila syarafiha, menambah kemuliaan di atas kemuliaan. Beliau orang termulia, berada di tempat paling mulia. Maka sangat pantas sekali ketika Allah bersumpah dengan ini. Dan Allah tegaskan, wa anta hillun bihadzal balad. Wakila al-makna, ada juga makna lain, wa anta tastahillu hadzal balad, dan kau tastahillu hadzal balad, dan engkau, atau maknanya wa anta tastahillu hadzal balad. Tastahillu itu menghalalkan negeri ini. Wa yakunu iksamullah ta'ala bi Makkah hala kauniha halan lirrasul, sehingga di sini Allah bersumpah dengan Makkah ini karena Rasul tinggal di Mekah alaihi salatu wassalam. Wa dzalika amul fathi, dan itu pada pada hari Mekah, kemenangan Fathu Mekah. Nah, li'anna Makkah ta'amul fathi uhillat lirrasul, karena semenjak Fathu Mekah itu maka dihalalkan bagi Rasul. Wa anta tastahillu, dan engkau dihalalkan, maksudnya di sini, dan engkau dihalalkan tinggal atau negeri ini, atau dan dihalalkan untukmu negeri ini. Itu maksud makna kedua. Makna yang pertama, engkau tinggal di negeri itu. Makna kedua, dihalalkan bagimu negeri ini, yaitu Mekah. Kapan dihalalkan? Semenjak Fathu Mekah. Walam tahillu li ahadin qablahu, dan tidak dihalalkan negeri Mekah itu kepada seorang pun sebelum beliau. Wala tahillu li ahadin ba'da dzalika, dan juga tidak dihalalkan bagi siapapun setelah engkau. Kama qala alaihi salatu wassalam, wa qad adat hurmatuha al-yaum. Maka kembalilah kehormatan atau haramnya Mekah itu pada hari ini. Itu pada Fathu Mekah. Kahormatiha bil amsi, seperti hormatnya kemarin sebelum Fathu Mekah. Fayakunu iksamullahi azza wa jal bihadzal balad muqayyadan, maka Allah bersumpah dengan negeri Mekah ini dibatasi. Bima idza kanat halan lirrasul, yang pertama ketika negeri ini halan lirrasul, dihalalkan untuk Rasul pada tahun Fathu Mekah. Li'annaha fi dzalikal yaum tasdadu syarafan ila syarafiha, karena dengan kemenangan Fathu Mekah itu menambah kemuliaan Mekah. Haitsu tuhirat minal asnam, yaitu ketika Mekah itu dibersihkan, disucikan dari berbagai berhala. Wahzamal musyrikun, dan binasalah musyrikun. Wa futihat alaihim biladuhum unwatan, dan dibuka
Nah, diberi kemenangan pada penduduk Mekah, negerinya, berbagai kemenangan. Di surat An-Nasr ya sudah kita bahas. Wasarat hadhil baladu ba'da an kanat baldata kufrin sarat biladu imanin, sehingga Mekah menjadi negeri iman yang sebelumnya negeri kafir, negeri kufur, karena isinya kekufuran. Kalau kita pelajari dari sini bahwa dipindahnya berubahnya ya dari nama suatu negara dari kufur menjadi negeri iman, itu dilihat dari apanya? Dari penghuninya. Sebelum Fathu Mekah, ya Mekah itu disebut negeri kufur karena isinya kekufuran. Banyak kekufuran. Walaupun di sana ada orang beriman yang tidak berani menampakkan keimanannya. Tapi karena syiar-syiarnya itu syiar kufur, maka negeri itu disebut negeri kufur. Negara kafir, kalau bahasa kita negara kafir. Banyak berhalanya, syiar-syiar kekafiran, kesyirikan, sehingga disebut negara kafir. Tapi ketika syiar-syiar kekafiran itu dimusnahkan oleh Rasul, diganti dengan syiar-syiar Islam, maka ganti namanya. Maka demikian juga di Indonesia ini, kita berani mengatakan Indonesia ini negara Islam. Kenapa? Karena isinya syiar-syiar Islam. Ada adzan, kita dengar adzan. Kita bisa menampakkan syiar-syiar Islam, adzan, sholat Jumat, sholat Id, haji secara terang-terangan di bawah pimpinan pemerintah secara sah. Maka itu menjadi penentu negeri ini, negara Indonesia ini negara kafir apa negara Islam. Yang benar adalah negara Islam, bukan negara kafir. Beda dengan Singapura, Australia, Filipina, ya. Kenapa? Karena yang besar di sana, yang nampak di sana adalah sifat-sifat kekafiran. Nah, kalau Brunei Darussalam, Islam, negara Islam namanya. Jadi diukur dari sifat-sifatnya. Sama dengan rumah, misalnya ketika yang ngontrak itu orang Muslim, ini rumah Islam, rumah Muslim. Satu rumah, tapi kemudian berikut dikontrak orang kafir, ditempeli salib misalnya. Ini rumah apa ini? Rumah kafir. Rumah Nasoro. Nah, sama dengan ini maka wa ba'da an kana biladi syirkin, yang sebelumnya itu negara syirik, negeri syirik, syarat biladu tauhid, maka menjadi negara tauhid. Walaupun di Indonesia banyak sifat-sifat, banyak juga orang-orang yang tidak beragama Islam, bahkan ada yang beragama Hindu, tapi mayoritasnya Islam. Wa ba'da an kanat biladu inadin, setelah sebelumnya Mekah itu merupakan negeri inad. Inad itu congkak. Nah, menentang. Syarat biladu Islam, kemudian menjadi negeri Islam, yaitu tunduk patuh kepada Allah. Nah, fa'asrabu halin li Makkah kanat indal fathi, sehingga paling mulianya keadaan di Mekah itu ketika ini Fathu Mekah. Ada orang termulia, ada tempat termulia, yaitu paling bersih ketika itu dari syirik, dari berhala-berhala, sehingga kondisi waktu itu kondisi paling mulia Fathu Mekah.
Nah, ini tafsir surat apa ini? Al-Balad ayat 1 dan 2. Selanjutnya insyaallah nanti wa walidin wa ma walad. Mudah-mudahan sedikit ini, dua ayat ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambah cahaya iman dan menghilangkan noda-noda hitam yang ada di dalam hati kita, menambah semangat kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.